Cuius is comodo, eius debet esse incomodo. Seseorang yang mendapatkan suatu keuntungan juga akan mendapatkan suatu kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat beserta pemerhati hukum yang berbahagia, kami dari tim Sultan Hasanuddin, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Saya Uci Ramawati dan rekan saya Arwinda Harlisita. Kami di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pelanggaran Undang-Undang atas Digitalisasi Izin Usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Latar belakang mengapa kami memutuskan untuk mengambil tema ini dikarenakan kekhawatiran kami melihat problematika rendahnya peringkat kemudahan berusaha ease of doing business di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia berada di urutan ke-72 dan turun satu peringkat menjadi 73 pada tahun 2019. Stagnatnya posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha memunculkan gagasan pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan tersebut memudahkan perizinan berusaha di era disrupsi yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional menjadi sistem digital. Tetapi di era disrupsi saat ini, pelayanan publik izin usaha terlalu birokratis. Sebenarnya itu bukan permasalahan yang akan kami bahas Dewan Juri yang terhormat, melainkan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arwinda Harlisita. Sebagaimana yang telah disampaikan rekan saya, Uci Rahmawati, bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat kami kelompokkan menjadi dua perkara pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran terkait kedudukan, dan yang kedua, pelanggaran atas digitalisasinya. Terkait dengan digitalisasi izin usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyimpan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara serta perusakan lingkungan hidup yang tanpa sadar atau secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Karena semangat pemerintah yang terlalu menggebu-gebu untuk mengembangkan kemudahan berusaha secara singkat dan mengharapkan hasil yang maksimal. Oleh karena itulah, pemerintah menciptakan sebuah ide baru yang selaras dengan era revolusi industri 4.0, yaitu izin usaha secara komitmen yang didapat pelaku usaha via elektronik. Izin usaha secara komitmen merupakan bentuk izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengesampingkan terlebih dahulu izin lingkungan yang di dalamnya terdapat izin AMDAL dan UKL-UPL. Ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa izin lingkungan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya. Dengan adanya peraturan izin usaha secara komitmen justru memberikan kesempatan bagi pemilik usaha yang sudah mengantongi izin usaha secara komitmen untuk melakukan aktivitas usahanya dan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Seperti yang saya jelaskan bahwa tanpa adanya izin AMDAL terlebih dahulu, maka pelaksanaan aktivitas usaha berpotensi merusak lingkungan hidup serta berimplikasi melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, juga tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Uci Rahmawati. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Arwinda Harlisita, bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memudahkan para pelaku usaha mendapatkan izin usaha
tanpa melengkapi AMDAL, namun harus berkomitmen untuk melengkapinya. Tetapi sebenarnya hal tersebut melanggar ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin lingkungan terlebih dahulu harus melengkapi AMDAL, UKL, dan UPL. Selain itu, pada pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam penyusunan AMDAL jangka waktunya adalah 30 hari dan itu bertentangan dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dijelaskan bahwa tidak ada jangka waktunya dalam penyusunan AMDAL. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penentuan diterbitkannya izin usaha berada di pemerintahan pusat melalui sistem elektronik yang disebut online single submission. Dan pasal tersebut bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dijelaskan bahwa dalam penentuan diterbitkannya izin usaha berada di kepala daerah. Melihat problematika tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 selayaknya dikesampingkan seperti pada asas hukum lex superior derogat lex inferiori. Karena dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan teori Hans-Nawiansky dijelaskan bahwa peraturan pemerintah dimasukkan dalam veroknum atau peraturan pelaksana, di mana kedudukannya berada di bawah undang-undang. Dalam artian, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arwinda Harlesita. Terima kasih Bu Rahmawati. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, dari penjelasan yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa salah satu persoalan yang terjadi di dalam sistem hukum Indonesia adalah banyaknya regulasi yang menyebabkan Indonesia terjebak dalam kondisi overregulated society yang kerap kali mengakibatkan peraturan perundang-undangan bertentangan satu dengan yang lain. Contohnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terhadap dua peraturan yang menurut teori Hans-Nawiansky berkedudukan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain terjebak dalam kondisi overregulated society, pemerintah Indonesia juga menginginkan keinstanan dalam membuat suatu kebijakan, sehingga mekanisme checks and balances antara peraturan satu dengan peraturan yang lain dikesampingkan. Oleh karena itulah, perlunya proses keharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dengan menerapkan asas hukum lex superiori derogat lex inferiori, sehingga tercapainya sinkronisasi dan keharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain dengan penataan regulasi, pemerintah juga harus tegas menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan izin lingkungan sebagai syarat utama atau syarat wajib untuk memperoleh izin usaha. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kami menutup presentasi, bolehlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang berjuang melawan virus corona. Digitalisasi izin usaha boleh saja diterapkan di Indonesia, namun tidak boleh merusak lingkungan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.